Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Angel di Info Korea. Ya lama banget teman-teman, udah lama banget aku nggak buka konten ini yang Info Korea. Di Info Korea kali ini aku mau bahas tentang kemarin waktu aku di Indonesia bikin SKCK. Nah, pasti kan mungkin pada penasaran sih SKCK buat apa gitu ya. Di sini gitu harus pakai SKCK segala gitu kan ya. Oke, jadi hari ini aku bakal bahas keseluruhan tentang SKCK yang aku buat waktu itu. Oke, tapi sebelumnya untuk teman-teman yang baru datang jangan lupa untuk diklik dulu subscribe-nya, nyalakan tombol notifikasinya juga. Jadi supaya kalau ada info baru tentang Korea atau info Korea lainnya, kalian bisa dapat infonya ya. Bisa langsung ternotifikasi gitu. Silakan juga untuk di-like kalau kalian suka video ini. Oke? Di bulan yang lalu, bulan Oktober yang lalu, tanggal berapa ya? Aku ke Indonesia itu kan berarti aku sampai di Indonesia itu tanggal 6 Oktober. Aku ke Indonesia itu sendiri karena Opa berhubung masih belum bisa keluar negeri karena dia belum enlistment atau belum wajib militer. Jadi nggak bisa keluar. Nah, jadi Opa tuh ambilnya nanti bulan Desember, teman-teman. Ya, bulan Desember aku ditinggal dong, teman-teman. Tapi wamilnya Opa ini khusus, jadi nggak seperti wamil yang seperti biasanya yang ditinggal sampai berapa tak, yang ditinggal nggak bisa pulang gitu. Maksudnya wamil yang di tentara gitu enggak. Tapi kalau Opa tuh wamilnya tuh wajib militernya yang di kantor, jadi kayak pelayanan masyarakat gitu atau enggak ya pokoknya di lembaga-lembaga tertentu yang lembaga masyarakat seperti itulah ya. Nah, oke, kembali lagi ke topik, kita bakal bahas tentang SKCK. Nah, jadi SKCK yang aku bikin tuh apa sih maksudnya? Nah, jadi kan bulan lalu, bulan lalu aku kan ke Indonesia itu untuk membuat SKCK. Jadi SKCK-nya itu adalah salah satu syarat dokumen lampiran untuk mendaftar visa F5. Jadi visa F5 itu visa permanen ya. Jadi visa atau izin tinggal permanen. Nah, tapi banyak banget teman-teman setelah aku posting di Instagram, terus ada di Facebook juga kan, kalau Instagram tuh suka muncul di Facebook gitu kan. Sebenarnya banyak dari teman-teman yang tanya, "Kak, mau jadi Angel mau jadi mau jadi warga negara Korea gitu. Kok bikinnya visa permanen gitu?" Terus aku jawab, beda lah, enggak, aku masih tetap warga Indonesia. Nah, jadi jangan disalah-cernakan ya teman-teman. Jadi jangan salah tanggap kalau visa permanen itu adalah ganti kependudukan. Nah, itu beda lagi. Kalau ganti kependudukan itu namanya naturalisasi. Jadi pindah negara. Naturalisasi atau pindah negara itu berbeda sama permanen. Kalau permanen itu dia punya izin tinggal jangka waktu yang panjang, jadi nggak usah harus setiap tahun memperpanjang visa, nggak usah setiap tahun bayar setiap tahun 30.000 gitu kan ya. Sebenarnya sih nggak terlalu ribet sih, cuman ya emang biar lebih nyaman aja pakai visa permanen itu. Jadi kalau visa permanen itu udah kayak setara sama orang Korea aja gitu, sampai berapa tahun pun nggak masalah. Beda sama visa yang kalau kerja. Kalau visa kerja kan memang dia punya batas waktunya sampai 4 tahun. Kalau 4 tahun yang udah beres, ya udah harus balik ke negaranya gitu kan. Jadi kalau misalnya dia mau tinggal lebih lama di sini, dia harus ngupgrade visa ke F2 atau ke F5. Tapi kalau ke F5 kayaknya yang permanen itu agak berbeda ya, agak cukup sulit sih. Kalau permanen itu biasanya untuk yang menikah atau dia punya pekerjaan tetap di sini gitu. Punya pekerjaan tetap di sini, nah itu mungkin bisa permanen gitu ya. Tapi kalau mau yang sejenis ada namanya F2. Nah, visa F2 itu misalnya dari visa kerja itu mau upgrade ke F2 itu kita harus ada ujian lagi sama seperti di sini tuh. Jadi ada beberapa ujian yang harus diikuti. Ya gitu. Jadi intinya untuk aku buat SKCK itu untuk syarat pembuatan visa permanen. Jadi visa permanen itu aku bisa tinggal lama di Korea selama pun tanpa merubah ke warga negaraanku tetap Indonesia tapi bisa tinggal lama di sini intinya ya.
Oke, jadi aku mau kasih tahu prosedur apa aja sih waktu aku buat SKCK itu. SKCK izin tinggal permanen, bukan SKCK kerja ya teman-teman. SKCK visa permanen atau izin tinggal permanen. Nah, itu yang mengeluarkan hanya bisa di Mabes Polri. Mabes Polri itu ada di Jakarta, alamatnya aku kasih tahu di sini. Nah, jadi gimana sih prosedurnya? Sebenarnya ada secara online, bisa dilakukan secara online. Bisa kalian kunjungi di website ini. Di situ bisa kita daftar secara online. Aku pernah coba di sini daftar secara online, tapi udah 2 kali aku gagal, terus nggak tahu kenapa tanda buktinya itu nggak keluar gitu, nggak dapet. Aku mau email, mau langsung di websitenya tuh aku nggak dapet. Kayaknya nggak tahu ada bermasalah atau enggak, aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti kenapa. Akhirnya aku mutusin aja buat langsung daftar. Maksudnya daftarnya langsung di tempat gitu, dikerjakannya di situ. 2 minggu setelah 2 minggu karantina, seminggu aku mengurus dokumen-dokumen. Nah, dan karena itunya di Jakarta kan, aku nggak bisa tinggal lama-lama di Jakarta. Kalau misalnya di hotel pun nggak bisa lama sampai seminggu di hotel gitu kan, ya tekor gitu kalau di hotel seminggu gitu kan ya. Jadinya aku pertama strategi aku tuh ngurusin dulu rumus sidik jarinya dulu. Nah, jadi kan mungkin kendala aku waktu itu nggak bisa daftar online, mungkin karena aku nggak punya rumus sidik jarinya itu kali ya. Rumus sidik jarinya aku nggak punya. Nah, jadi kan aku harus buat rumus sidik jari dulu. Nah, aku buatlah rumus sidik jari di Polda ya, polisi daerah setempat. Jadi aku di Kebumen. Nah, sebenarnya yang ribet tuh ada di daerah Poldanya nih. Maksudnya untuk surat-surat untuk menuju ke Polda sebenarnya. Di rumah itu aku harus bikin surat keterangan untuk membuat SKCK visa permanen di RT RW, mengetahui RT RW dulu. Kita harus cap dulu ke RT RW, habis itu bawa ke balai desa, ke kelurahan ya. Kelurahan minta dibikinin surat pengantarnya. Nah, habis itu disiapin lah, kalau di kelurahanku disiapin untuk membuatan itunya kayak tanda tangan harus kemana itu kan diarahin gitu sama petugas di kelurahannya, diarahin nanti kamu harus kesini. Nah habis itu aku bawa ke kecamatan, terus dari habis kecamatan kita bawa surat dokumen itu ke Koramil. Nah, aku juga nggak ngerti kenapa harus bawa ke Koramil gitu ya, mungkin di setiap daerah beda-beda sistemnya, aku nggak ngerti, karena ini benar-benar mungkin di Indonesia sistemnya masih belum sama rata gitu ya. Nah, kalau di daerahku itu habis bawa kecamatan, baru bawa ke Koramil, minta cap Koramil. Nah, habis dicap Koramil, itu bawa ke Polsek. Nah, bawa ke kantor polisi sektor, terus minta dibuatkan surat keterangannya. Nanti kita dimintain foto 2 atau 1 lah ya, pokoknya kalian siapkan foto. Habis itu setelah dibuatkan formulirnya gitu, kalau aku kemarin tuh bayar di Polsek itu, di tempatku bayarnya 50.000. Aku juga nggak tahu kenapa, tapi mungkin memang sistemnya di situ bayar kali ya. Aku nggak tahu kalau Polsek yang lain gimana. Kalau di Polsek di tempatku itu dia bayar 50.000 buat bikin surat keterangan itu, terus dikasih 1 map. Habis itu udah deh, 1 bundle, 1 folder itu kita udah kumpulin. Terus besoknya karena Poldanya jauh dari rumahku, nah 1 folder itu kita bawa ke Polda. Nah, jadi di Polda harus ada lembar pengisiannya mungkin ada seperti inilah ya pengisiannya, data diri dan lain-lainnya, terus foto 2x3, terus 4x6. Kalau 4x6 ini kita untuk nanti di Mabes Polri, dan fotonya ini harus latar belakang merah. Setelah mengisi data diri, terus mengisi ciri-ciri kalian, bentuk mukanya seperti apa, warna kulitnya, warna rambut, terus bentuk mukanya, bentuk hidungnya, bentuk matanya, mulutnya, pokoknya semuanya ciri-cirinya itu ditulis. Karena tenang aja, karena ada panduannya di meja. Habis ngisi data diri sidik jari, nanti kalian dipanggil sambil menunjukkan KTP dan identitas kalian yang tadi udah diisi. Itu kalian bakal nanti rumus sidik jarinya itu kalian bakal jari-jari kalian tuh bakal di scan gitu. Jadi jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, semuanya itu bakalan di scan.
Situ kita juga dari depan, tampak depan, terus tampak samping kanan, terus samping kiri, kayak gitu. Terus nanti habis itu sama petugas itu diketik gitu, nggak tahu ngetik apaan. Udah kita tunggu, nanti dipanggil lagi, kita dapat kartu yang seperti ini. Jadi ada nomor sidik jarinya, terus ada foto kita, ada data diri kita, tinggi berapa, berat berapa gitu misalnya. Ya pokoknya seperti ini. Kita bayar 10.000 buat ini laminating sih, buat administrasi aja gitu. Tapi aku nggak tahu ya kalau di Polda yang lain sama atau enggak, aku nggak ngerti. Tapi kalau di tempatku itu bayar 10.000. Terus 3 hari berikutnya, 3 hari 2 malam aku ke Jakarta, ke Mabes Polri. Pagi-pagi bawalah dokumen-dokumen yang udah tadi disiapin di Polda gitu ya, di Polda berikutnya. Oke, dokumen-dokumennya apa aja ini aku ada di sini. Silahkan kalian bisa lihat. Baiknya itu datang pagi-pagi, karena bunganya jam 8, berarti ya jam 8 seenggaknya kalian udah ada di sana ya. Terus nanti kalian dikasih formulir, diisi data diri, terus habis data diri, persyaratannya dilihat sama petugasnya. Oh oke, tinggal ditunggu. Nah, ditunggu berapa lama, dan di situ juga pas selama menunggu aku tuh dipanggil sama si bapaknya, sama kepalanya, mungkin ya kepala bagiannya di situ. Di situ aku diwawancarai teman-teman. Jadi memang Mabes Polri katanya mau ada kayak pembenahan lagi gitu. Bersediakah jadi responden gitu buat nanti kalau misalnya ada telepon masuk atau misalnya ada telepon masuk tentang pelayanan di Mabes Polri gimana. Terus karena dia masih berbenah lagi untuk mengembangkan lagi lebih mudah lagi pelayanan SKCK-nya. Jadi nggak ngantri lama, nggak, lebih nyaman aja bikinnya gitu. Jadi pengen tahu responnya dari masyarakat gitu. Jadi aku juga nggak tahu kenapa aku yang diwawancarai gitu pas kebenaran gitu kan. Nah, oke, di situ juga bapaknya juga ngasih aku kontak. Jadi mungkin kalau dari kalian yang pengen tanya, boleh silahkan tanya ke nomor kontak di sini. Kalian bisa tanya tentang SKCK, tentang ya pokoknya apa aja tentang SKCK. Kalian bisa tanya langsung, karena aku waktu pernah nelpon ke telepon langsung di nomor website yang tercantum, tapi nggak pernah ada respon. Dan akhirnya aku dapat nomor telepon. Bapak bagiannya. Jadi nggak apa-apa, silakan kalau kalian telepon. Aku udah minta izin untuk mencantumkan nomor ini dan udah minta izin ke ini untuk ngupload ini. Jadi silakan kalian kalau mau hubungi, kalau misalnya lebih jelasnya tentang SKCK ini, terutama SKCK yang dibuat di Mabes Polri ya, yang wewenangnya Mabes Polri, bukan SKCK kerja. Kalau SKCK kerja yang pokoknya berhubungan antar negara itu kalian urusnya kan di Mabes Polri. Nah, silakan hubungi ini di nomor telepon 021 721 870. Itu kalau yang nomor teleponnya. Kalau misalnya kalian mau hubungin langsung pakai WA atau nomor telepon, silakan di nomor ini. Namanya di bagian pelayanan SKCK, bidang layanan masyarakat berarti ya, Dityanmas Bantelkam, Badan Intel Komunikasi kali ya gitu ya. Pokoknya bidangnya Mas Bantelkam, pelayanan SKCK Dityanmas Bantelkam. Namanya Bapak Tugiran. Nah, Bapak Tugiran ini nomornya 081 310 648 675. Atau WA-nya kalian bisa WA juga di 081 212 337 786. Silahkan kalian bisa tanyakan ke nomor yang udah tercantum. Jadi kalau misalnya kalian ada keluhan atau kalian ada kendala untuk membuat SKCK Polri, silahkan kalian bisa menghubungi nomor-nomor yang ada di sini. Nggak usah takut, nggak usah malu, nggak usah takut malu atau bertanya, karena bapaknya atau petugas sana tuh ramah-ramah banget. Waktu di Mabes itu petugasnya ramah-ramah banget. Aku acungin lumayan jempol deh buat petugasnya, ramah-ramah banget. Setelah itu SKCK-nya itu aku buat, akhirlah kan sekitar 1 jaman itu SKCK-nya baru udah bisa keluar. Nah, sejam itu sebenarnya nggak kerasa sih, paling
mungkin sejam juga kurang kali ya. Soalnya aku datangnya pagi dan orangnya tuh masih ada 5-6 orangan, jadi belum nyampe berapa puluh orang yang di situ. Jadi kalau pagi tuh datangnya enak. Kalau datang pagi tuh layanannya cepet, enak gitu. Dan sampai diwawancarain juga kan, jadi nggak ini namanya nggak kerasa gitu, udah cepet langsung udah jadi. Nah udah jadi itu aku bayar 30.000. Nah kita bayar pembayaran administrasinya 30.000, udah deh beres. SKCK-nya jadi deh seperti ini. SKCK ini nih belum beres nih teman-teman. SKCK-nya ini harus minta apa ya, kayak legalisasi gitu, minta dilegalisasi sama kedutaan Korea di Indonesia untuk mendapatkan Yongsa Hwakin atau kayak semacam legalisasi gitu dari kedutaan. Jadi setelah itu di kedutaan tuh bayar sekitar 45.000 ya kalau nggak salah. Pokoknya bayar segini nih. Terus nanti dapat surat kayak apa legalisasi gitu di kedutaannya. Habis itu udah deh beres, tinggal bawa ke Koreanya gitu. Jadi sebenarnya SKCK tuh nggak terlalu sulit sih sebenarnya buat kalau kita udah mempersiapkan semua dokumennya. Sebenarnya nggak terlalu sulit. Tapi yang jadi kendala itu tuh aku waktu pas buat sidik jarinya. Poldaku, karena poldanya itu terletaknya jauh banget dari rumah. Rumahku tuh jauh dari perkotaan. Jadi ya itu jadi kendala sih buat aku. Kalau misalnya kalian rumahnya deket, apalagi rumahnya di Jakarta mah udah tenang-tenang aja. Apa-apa kemana-mananya deket lah ya. Ya gitu, jadi info aku tentang info Korea kali ini tentang pembuatan SKCK untuk izin tinggal permanen. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang baru datang, silakan diklik dulu subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, lalu di like juga. Sebarkan ke teman-teman kalian yang mungkin nanti ini, siapa tahu ini bisa membantu teman-teman semua untuk membuat SKCK, yang permudah SKCK. Oke? Terima kasih udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau aku ada salah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di info Korea selanjutnya. Aku Enza. Dadah!